Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 5 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Hakam 2 yang alhamdulillah hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15. Dan setelah ini nanti akan kita adakan ujian akhir semester atau UAS, tetapi menunggu terlebih dahulu pengumuman dari fakultas apakah akan dilaksanakan minggu depan tanggal 15 atau ada pengunduran satu pekan sesudah tanggal 15. Jadi nanti menunggu pengumuman apakah dilaksanakan pada tanggal 15 atau tanggal sesudahnya. Jadi tanggal berapa itu? 22 ya. Ya. Tapi kemungkinan begini, kemungkinan saya akan tetap mengadakan UAS pada tanggal 15, 16. Karena pertimbangannya waktu yang terbatas ya. Walaupun nanti pengumumannya tanggal 22 sampai tanggal 26 misalnya ya. Tapi karena waktunya yang terbatas, saya tetap akan mengadakan tanggal 15 sampai tanggal 16. 15, 16. Jadi sekarang adalah perkuliahan terakhir dan nanti saya akan beritahukan bagaimana mekanismenya. Maksudnya mekanisme bagaimana mengenai ininya ya. Karena begini, untuk setoran hafalan harusnya ya berdasarkan pedoman atau berdasarkan ketentuan yang sudah saya berikan bahwa setelah ini ada hafalan. Tapi bagaimana Pak? Minggu depan sudah UAS. Jadi nanti akan saya umumkan peng, apa, kegiatan setoran hafalannya bagaimana. Nanti akan saya umumkan yang jelas. Mekanisme ini sama seperti minggu lalu ya, ketika setoran hafalan hadis, oh bentar ya. Yang A tidak ada masalah, yang B yang kayak kemarin ya, ada setoran dalam bentuk pembuatan video. Nanti akan saya beritahukan lebih lengkapnya. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk dulu ke materi hari ini. Materi 8 yaitu hadis tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan waris. Oke ya, langsung saya share. Nah ini dia ya, hadis kita hari ini tentang waris. Ada 3 yang akan kita bahas. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kedua hadis riwayat Abu Hurairah juga, dan yang ketiga sama hadis riwayat Usamah bin Zaid. Oke, yang pertama dulu. Kita bahas yang pertama. Haddatsana Ibrahim ibnu Munzir al-Khizami, haddatsana Hafs bin Umar ibni Abi al-Itaf, haddatsana Abu Zinad anin A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidah wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah. Hadatsana Ibrahim menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munzir al-Hizami. Hadatsana Hafiz Ibnu Umar Ibnu Abi al-Itaf menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar bin Abi Itaf. Hadatsana Abu Zinad menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad anin A'raj dari A'raj
An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraido, pelajarilah kamu atau kalian al faraido, ilmu faraid. Wa'allimuha, dan kalau sudah dipelajari, ajarkanlah ilmu faraid ini. Sebab fa'innahu, sesungguhnya faraid itu nisful ilmi, adalah separuhnya ilmu. Wa yunsa, tetapi dia akan dilupakan. Ilmu ini penting, ilmu faraid itu penting sebab merupakan separuhnya ilmu. Tapi dia juga sekaligus akan mudah terlupakan oleh umat Islam ya. Bahwa adapun ilmu faraid itu yun awwalu syai'in, akan menjadi yang pertama, yunza'u min ummati, dicabut dari umatku, kata Nabi. Jadi kata Nabi kepada Abu Hurairah dan tentu juga para sahabat yang lain, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Sebab ilmu ini penting karena menjadi separuhnya ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Dan ini ilmu faraid juga akan menjadi ilmu pertama yang Allah cabut dari umat. Jadi ilmu ini ilmu yang akan menjadi ilmu langka dan akan punah pertama kali Allah cabut. Kok bisa dicabut? Ya tentu saja ini akan tidak dipakai. Sebab kata Nabi ya, selama kalian ridho masalah waris itu dibagi dan seluruh ahli waris setuju tanpa ada ketentuan harus dapat ini, dapat sekian, itu sudah beres. Sebab ilmu faraid sebenarnya diatur atau diturunkan oleh Allah tujuannya untuk mengatur adanya konflik antar keluarga dalam hal pembagian waris. Nah, kalau misalnya nih ya, satu saudara setuju, ya sudah dah, kita bagi rata aja dah. Kita berikan sesuai dengan porsi kita dan kita setuju. Walaupun ada perbedaan, walaupun tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, ya sudah, yang penting antara din, sama-sama setuju, sama-sama ridho, ya sudah, selesai. Kalau seperti itu ya sudah, berarti ilmu ini akan mudah dilupakan oleh umat Islam. Karena yang penting ilmu ini membantu menyelesaikan konflik, membantu menengahi perseteruan di antara ahli waris atau di antara sesaudara. Pada itu kata Nabi, alimu, ta'allamu, wa'allimu, belajari dan ajarkan. Karena ilmu ini akan mudah dilupakan oleh manusia, oleh umat Islam, dan akan menjadi ilmu pertama yang dicabut oleh Allah. Nah itu ya, hadis ini berbicara tentang keutamaan ilmu faraid dan adanya kemungkinan ilmu yang akan dicabut oleh Allah pertama kali. Yang pertama itu ya tadi hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kedua sekarang kita pindah. Yang kedua adalah haddatsana Husain bin Mu'ad, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Muhammad yakni Ibnu Ishaq, an Yazid bin Abdullah bin Qusaytin, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stahallal mauludu wurrisa. Dari menceritakan kepada kami Husain bin Mu'ad, menceritakan kepada kami Abdul A'la, menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Abdullah bin Usaid, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza stahallal mauludu wurrisa. Idza stahalla, jika apa itu? Menangis, al mauludu, anak yang baru dilahirkan, wurrisa, maka mendapatkan waris. Jadi ini ketentuan yang mengatur bahwa anak yang baru lahir sekalipun itu dapat hak waris. Sebagai apa ya? Sebagai anak, sebagai orang yang menerima waris. Meskipun dia baru lahir, itu akan tetap dihitung. Jadi ketentuannya seperti ini. Bukan berarti anaknya belum balik, kemudian dia tidak dapat hak. Tidak. Tetap dia dapat hak.
jatahnya sekian. 2/3 kalau dia anak dari saudara-saudara yang lain. Oke, jelas ini singkat, padat. Yang ketiga yang terakhir adalah hadis riwayat Usamah bin Zaid. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraijin an Ibni Syihabin an Ali bin Husainin an Amri bin Utsman an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima rawahul Bukhari wa Muslim. Hadatsana Abu Asim telah menceritakan kepada kami Abu Asim Ani bin Jurayj dari Ibnu Jurayj, Ani bin Syihab dari Ibnu Syihab, An Ali bin Husain dari Ali bin Husain, An Amri bin Utsman dari Amr bin Utsman, An Usama bin Zaid dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yarisul muslimul kafir, tidak berhak mewarisi orang muslim kepada orang kafir, dan sebaliknya walal kafirul muslimah, tidak berhak mewarisi orang kafir kepada orang muslim. Jadi ini aturan Nabi yang mengatur bahwa perbedaan agama itu termasuk mamnu'ul irsi, tercegahnya seorang dalam memberi waris. Apa? Pertama murtad, kedua pembunuhan. Ini murtad. Jadi orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan juga sebaliknya orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Tidak boleh ya. Hukumnya haram jika ada kemurtatan di antara orang tua dan anak. Oke, selesai ya. Itulah 3 hadis tadi yang kita bahas terkait waris. Oke. Nah, sekarang saya informasikan. Baik. Untuk apa? Setoran hari ini, setoran hafalan hadis materi 8, kita akan buat dalam bentuk pengiriman video. Jadi nanti video akan dibuat oleh kalian, kemudian video itu kalian kirimkan ke tugas yang saya buat di GCR. Jadi sama seperti kelas B, kelompok 2 dan 3 minggu lalu ya. Kelompok 2, 3 kelas B sudah tahu caranya. Yang belum kelas A, kelompok 1, 2, 3 dan kelas B, kelompok 1. Ya kelompok 1 ada 2 sih, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kayaknya sudah semua yang kelompok 1. Nah nanti sama seperti kelas B kelompok 2 dan 3, buatlah video setoran hadis untuk materi 8. Nah, materi 8 yang dihafalkan yang mana? Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi, yang dihafalkan adalah hadis nomor 3 yang ini ya. Hadatsana Abu Asim, an bin Jurayj, an Ibnu Syihab, an Ali bin Husain, an Amr bin Utsman, an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Jadi ini yang dihafalkan dengan artinya dikirimkan, kalian buat videonya dulu, kemudian diupload di tugas berapa? Tugas setoran hadis materi 8 ya. Nanti akan saya buatkan untuk kelas A dan B. Dan sudah pengalaman itu kelompok 2 dan 3 kelas B. Kalau tidak salah ya, saya lupa ingat. Dan perlu diketahui ya, ingat, ketentuan mengenai hafalan itu sama seperti biasanya. Ingat, setoran hafalannya harus, videonya harus full wajah. Kemudian tidak boleh mata terbuka. Wajib dipejamkan atau tutup mata seperti ini atau merem. Ya, merem.
Dan usahakan hafalannya juga bukan dibaca, bukan lihat tulisan, tapi dihafalkan dengan baik. Itu ya, tolong diperhatikan. Dan nanti ada batas waktunya 1 minggu dari sekarang wajib dikumpulkan dengan ketentuan nanti tanggal berapa. Nanti juga di pengumuman di tugas. Ya. Baik itu tadi tugas untuk hafalan yang akan datang dan ini adalah pertemuan terakhir untuk MK Halisakam 2 di semester ganjil kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian selama 1 semester kita bersama-sama walaupun tidak bertemu langsung. Dan saya juga mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang kurang baik, kurang enak didengar, atau mungkin eh, tindakan saya yang juga kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pesan pada kalian, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti hasil dari apa yang kalian pelajari bisa dimanfaatkan untuk nanti saat ujian akhir semester. Dan juga yang paling penting adalah bisa digunakan di lain waktu atau mungkin di saat kalian nanti mau ujian munakasyah atau sedang membuat skripsi, mungkin bisa bermanfaat buat proses penulisan skripsi. Dan yang paling penting adalah nanti begitu kalian lulus, kalian sudah selesai, kembali ke kampung halaman masing-masing, bisa kalian amalkan, bisa kalian praktekkan, bisa kalian terapkan dalam kehidupan di lingkungan kalian masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang bisa kita bagikan bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Dan saya mohon maaf kalau saya kurang maksimal dalam memberikan perkuliahan. Mungkin ada yang gerundel di belakang. Bapak ini kok senangnya online doang. Kapan ketemunya nih ya? Saya mohon maaf. Dan insya Allah nanti UAS saya akan hadir di kelas, di kampus, dan ujian akan dilaksanakan secara offline. Ada pengawasan dari saya di kelas. Saya kira itu dan terima kasih sudah bersama saya selama 1 semester dan semoga Allah memberkahi seluruh perjuangan kalian, memberkahi seluruh pengorbanan kalian dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Dan mari kita akhiri perkuliahan 1 semester ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.